Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat kelas 7? Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas online. Sebelumnya, Umi mau menyampaikan dulu inspirasi pagi bahwa anak-anakku sekalian, kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Ini artinya apa? Artinya, mari kita sama-sama manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Detik demi detik waktu yang kita lalui itu manfaatkan untuk kebaikan, untuk hal yang positif. Kewajiban-kewajiban kita itu banyak. Jadi, kalau tugas kalian hari ini diberikan, kerjakan hari ini. Jangan sampai menunggu besok. Karena besok itu sudah ada tugas yang lain yang harus kita kerjakan. Ya, ini mohon maaf berkaca kepada kemarin banyak dari kalian yang belum mengerjakan tugas sehingga akhirnya menumpuk tugas kalian. Di pekan depan tugasnya jadi banyak. Jadi oleh karena itu jangan sia-siakan waktu. Waktu itu tidak bisa diputar kembali. Kita 1 detik ke belakang kita tidak bisa kembali. Oleh karena itu sekali lagi tugas hari ini kerjakan hari ini, jangan menunggu besok. Karena besok itu sudah banyak tugas kita yang lain yang menanti yang harus kita kerjakan. Ya, jadi intinya kewajiban kita lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Sibukkanlah detik demi detik hidup kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya beribadah, mencari ilmu, silaturahim, dan masih banyak lagi hal yang positif yang bisa kita lakukan. Oke, baiklah untuk hari ini Ibu akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kalian ya. Yang pertama ada yang bertanya dari kelas 7C, lupa lagi namanya siapa kemarin, bertanya soal latihan 1 nomor 1 di halaman 7 ya. Silahkan dibuka latihan 1 di halaman 7. Nah, soalnya dibacakan dulu ya. Bilangan A dan B sama-sama berada di sebelah kanan bilangan 0. Bilangan A terdiri dari 3 angka, sedangkan bilangan B terdiri dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Oke, jawabannya seperti ini. Kemarin kita sudah belajar tentang garis bilangan. Ini 0, ke sini bilangan positif, dan ini negatif. Kita tahu bahwa kalau berada di sebelah kanan bilangan 0 berarti bilangan itu adalah bilangan positif. Nah, bilangan positif kalau dia 3 angka dengan 4 angka, 3 angka itu berarti ini angkanya apa? Angkanya adalah ratusan. Sedangkan kalau 4 angka ribuan. Sehingga pasti angka yang ini adalah yang lebih besar. Oke. Berarti bilangan ini A dan B. Jadi yang lebih besar adalah bilangan B. Oke, itu jawabannya. Sedangkan berikutnya pertanyaan dari Tarisa kelas 7B. Tarisa tidak menyebutkan apakah bertanya soal esai atau PG. Tapi Umi ambil aja pertanyaan Tarisa itu mungkin
soal esai. Jadi lanjutkan yang kedua. Soal yang kedua dibaca dulu ya. Suatu pesawat terbang terletak pada ketinggian 3.570 meter di atas permukaan air laut. Kemudian pesawat tersebut turun 756 meter mendekati permukaan air laut. Berapakah ketinggian pesawat tersebut sekarang? Nah, ini gampang ya. Nah, kita bikin saja. Nah, ini nolnya itu adalah pas permukaan laut. Sedangkan ini di atas permukaan laut. Dan ke bawah ini, ke bawahnya adalah di bawah permukaan laut. Sekarang di atas. Pertama ketinggiannya 3.570 meter. Kemudian turun. Nah, berarti ke sini ya, turunnya berapa? Turunnya 700. Ini turun 756 meter. Jadi posisinya berapa? Kalau turun berarti tinggal dikurangi saja. Ya, kita kurangi 3.570 dikurangi 756. 0 kurangi 6, nggak bisa pinjam ke sini jadi 10 kurangi 6 4, 7 udah dipinjam jadi tinggal 6 kurangi 5 1. Nah, ini 5 pinjam ke sini jadi 15 kurangi 7 8. Ini sudah dipinjam berarti tinggal 2. Jadi ini jawabannya adalah 2.814 meter. Jadi berapa ketinggian pesawat tersebut? Ini jawabannya. Nah, sekarang nomor 3. Masih di halaman 7. Soalnya suatu gedung tersusun atas 4 lantai. Jika tinggi satu gedung 5 meter, maka tentukan tinggi gedung jika tinggi atap adalah 2 meter. Ini juga gampang. Ini ada gedung 4 lantai. Lalu atapnya hanya 1 di sini. Ini satunya 5 meter. Berarti ini gedung itu tingginya karena ada 4, maka berarti 4 kali 5 meter 20 meter. Sedangkan ini atapnya 2 meter. Berarti atapnya 2 meter ditambahkan dengan 20 meter. Jadi tingginya adalah 22 meter. Oke, kita jelas update kalau kita kemajuan kalinya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Windy kelas 7B. Masih melanjutkan, masih yang di halaman 7, yaitu nomor 4. Suatu tim akan mendapat nilai 3 jika menang dan negatif 1 jika kalah. Suatu tim telah mendapat nilai 12, kemudian tim tersebut bertanding lagi dengan hasil sekali menang dan 5 kali kalah. Berapakah nilai akhir tim tersebut? Nah, jawabannya ini nomor 4 ya. Nilai awal adalah 12, lalu menang 1 kali menang, satu kali menang itu diberi nilai 3, jadi berarti 1 kali 3 ini jadi berapa? 3. Lalu 5 kali kalah, 5 kali kalah
1 kali kalah nilainya negatif 1, berarti 5 dikali negatif 1 hasilnya berapa? Negatif 5. Lalu ini diapakan? Kita tinggal jumlahkan saja. 12 tambah 3 15 dikurangi 5, jadi nilainya adalah 10. Oke, pertanyaan berikutnya dari dari Windy ya. Windy kelas 7B bertanya PG nomor 8. Lihat di halaman 12. LKS halaman 12. PG nomor 8 itu soalnya negatif 12 dibagi 3 ditambah 8 dikali negatif 5. Ya, di sini ada operasi campuran ya, ada pembagian, penjumlahan dan perkalian. Untuk mengerjakan operasi campuran, kalian harus paham dulu bahwa yang pertama kali harus dilakukan adalah kali atau bagi. Jadi ini dulu kali atau bagi, selesaikan dulu, baru berikutnya kurang atau tambah. Jadi karena di sini adanya pembagian dulu, maka kita bagi, berarti ini dulu yang dikerjakan, pembagian dulu. Negatif 12 dibagi 3. Nah, pembagian itu kalau negatif dibagi positif, ini hasilnya adalah sama dengan perkalian. Sama dengan perkalian, kalau negatif dibagi positif sama dengan negatif dikali positif ya, sama. Ini hasilnya negatif. Jadi ini negatif berapa? 12 bagi 3 4, negatif 4. Nah, ini ditambah. Nah, ini kali dulu, kerjakan. Kali dulu. Maaf, ini tuh berlaku jika tidak ada kurung ya. Jika tidak ada kurung operasi. Jika tidak ada kurung operasi. Maksudnya kurung operasi apa? Ini kurung operasi bukan. Kurung operasi itu maksudnya gini. Misalkan ya 12 ditambah 3. Nah, begitu, 12 tambah 3 dikali 5. Nah, ini tuh ada kurung operasi, operasinya penjumlahan. Maka berarti yang dikerjakan, walaupun ini penjumlahan dulu diselesaikan. 12 tambah 3 berapa? 15. Nanti dikali 5 baru hasilnya 75. Kalau ini bukan kurung operasi. Ini adalah kurung untuk tanda bilangan negatif. Nah, kalau bilangan negatif itu biasanya dikasih kurung. Ya. Kemudian ini jangan dulu ditambah karena ini masih ada kali. Kalau masih ada kali, kita selesaikan yang kali dulu. 8 dikali negatif 5, positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 8 kali 5 40. Ya, negatif 4 ditambah negatif 40. Punya dosa 4, buat lagi dosa 40, maka dosanya akan bertambah. Tetap dosanya bertambah, jadi 44. Ya, jadi itu hasilnya negatif 44. Ini jawabannya adalah C. Kemudian pertanyaan berikutnya nomor 10. Nah, ini nomor 10 datang dari Rara, masih kelas 7B. Nilai dari negatif 2 ditambah 10 ditambah negatif 4 dikali 2 ditambah 5 dikurangi 6. Ya, di sini apakah ada kurung operasi? Ternyata tidak ada. Berarti kita kerjakan dulu operasi kali. Ya. Ini dibiarkan dulu saja.
Nah, ini kita kalikan dulu. Negatif 4 kali 2, negatif kali positif, negatif berapa? 4 kali 2, 8. Ditambah 5 dikurangi 6. Nah, ini ya. Negatif 2 tambah 10. Punya dosa 2, pahala 10. Berarti ini pahalanya 8 ya. Punya dosa 5, pahala 5. Dosa 5, pahala 5. Berarti dosanya yang banyak. Jadi berarti negatif 3 dikurangi ya. Kalau ini dikurangi, jadi dosanya tinggal 3 lagi. Lalu dikurangi 6. Sekarang ini dengan ini pahala 8, dosa 3. Berarti pahalanya tinggal 5 dikurangi 6. Pengurangan ini kita ubah jadi penjumlahan ya. Masih ingat ya bahwa pengurangan itu lawan dari penjumlahan dengan lawannya. Jadi kita ubah jadi penjumlahan dengan lawannya. 5-nya tetap, pengurangannya kita ubah jadi penjumlahan, 6-nya lawan dari 6 adalah negatif 6. 5 pahala 5, dosa 6. Berarti dosanya tinggal 1. Oke. Sekarang menjawab pertanyaan dari Devan kelas 7B bertanya nomor 14 di halaman 13. Sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 2.400 meter di atas permukaan air laut. Seekor ikan lumba-lumba berada di kedalaman 150 meter di bawah permukaan laut. Jika pesawat itu turun sejauh 100 meter ke arah permukaan laut, jarak pesawat dengan ikan lumba-lumba sekarang adalah, ya kita hapus dulu. Ya, ini posisi 0 meter. Ini adalah permukaan laut. Posisi pesawat terbang ini 2.400 di atas permukaan laut. Lalu posisi lumba-lumba 150 meter di bawah permukaan laut. Ini 150 meter berarti negatif ya. Kalau di bawah permukaan laut berarti negatif 150 meter. Negatif 150. Nah, jika pesawat itu turun sejauh 100 meter, kalau turun 100 berarti posisinya sekarang menjadi 2.300 meter. Nah, berapakah jarak pesawat dengan ikan lumba-lumba? Jadi kita hitung ini jarak pesawat. Sekarang pesawat ada di sini. Nah, kita hitung. Nah, ini berapa? Dari sini ke sini jaraknya berapa? Dari sini ke sini 2.300. Lalu dari sini ke sini jaraknya adalah 150 meter. Maka jarak antara pesawat dengan ikan lumba-lumba itu tinggal dijumlahkan saja. 2.300 ditambah 150. 0, 5, 3 tambah 1, 4. Jadi jarak antara pesawat dengan lumba-lumba adalah 2.450 meter. Jawabannya adalah C. Nah, kemudian soal terakhir dari Joviano kelas 7B juga bertanya soal di halaman 14 esai nomor 2. Soal ini memang belum diberikan, kalian belum disuruh mengerjakan, tetapi Joviano bertanya, tidak apa-apa, kita jawab.
Soalnya silahkan dilihat. Dari ramalan cuaca kota-kota besar di dunia tercatat suhu tertinggi dan terendah disajikan sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya adalah, di kota manakah terjadi perubahan suhu terbesar? Perubahan suhu terbesar akan terjadi ketika kita hitung masing-masing. Ini soal nomor 2 ya, esai halaman 14. Kita hitung Moskow. Terendahnya 35, tertingginya 18. Berarti perubahan suhu itu kemarin sudah dijelaskan bahwa suhu tertinggi, maaf, kita hapus dulu. Perubahan suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Ini rumusnya. Untuk Moskow, suhu tertingginya 18 dikurangi terendahnya -5. Ini kita ubah jadi penjumlahan, ditambah lawan dari -5 adalah 5. 8 tambah 5 23 derajat Celcius. Sedangkan Meksiko tertingginya 34 dikurangi terendahnya 17. Berarti tidak usah pakai kurung kalau bilangannya positif, langsung saja dikurangi 17. Ini hasilnya 17. Sedangkan Paris suhu tertingginya 17, terendahnya -3 dikurangi -3. 17 kurangnya ubah jadi tambah, -3 lawannya adalah 3. Jadi 17 tambah 3 adalah 20. Satu lagi Tokyo. Tertingginya 25, terendahnya -2 dikurangi -2. 25 dikurangi kurangnya kita ubah jadi tambah, -2 lawan dari -2 adalah 2. 25 tambah 2 adalah 27 derajat Celcius. Kita lihat perubahan suhu terbesar itu adalah yang hasilnya paling besar. Ternyata ini perubahan suhu terbesar terjadi pada daerah Tokyo. Perubahan suhu terbesar di Tokyo. Ya, itu adalah pertanyaan terakhir. Mohon setelah menyimak video ini, kalian harap untuk menyalin kembali semua yang ada catatan di sini, disalin kembali agar kalian bisa mempelajarinya di lain waktu. Kalau video kan suka dihapus ya. Nah, kalian kalau karena terlalu banyak memorinya kurang, jadi biasanya video itu suka dihapus. Nah, jadi oleh karena itu sebelum menghapus video, kalian salin dulu catatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.